Kalau salah off cam gak apa-apa. Ah, Ibu izin buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Salwa sehat. Bet- Alhamdulillah Ibu ya, sehat. berarti sekarang ngajar di SMP PGRI 2 Ciambar. PGRC 2 Cambar ya. Oke, jadi nanti di sini Ibu ingin memotret kegiatan implementasi pembelajaran berbasis teknologi ya, dan STEM, tapi ini tidak harus yang sudah melakukan STEM, tapi ingin memotret sejauh mana sih di Sukabumi ini atau di Kabupaten Sukabumi ini terkait tentang pembelajaran yang berbasis teknologi atau STEM pada uh, mata pelajaran matematika itu seperti itu. Mungkin untuk mengefektifkan waktu ya langsung saja, karena setelah ini nanti Ibu ada sesi wawancara selanjutnya oleh Ibu Seli ya gitu ya. Oke, langsung saja ya, Ibu Salwa di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan terkait yang pertama itu mulai dari pemahaman guru tentang STEM-nya dulu gitu ya. Jadi di sini ada konsep STEM-nya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih pemahaman Ibu Salwa ya tentang pembelajaran STEM dalam matematika? Terus sejauh ini Ibu uh, memahami penerapan pendekatan STEM ini dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah itu seperti apa sih gitu. Baik Ibu izin menjawab ya. Ya. Menurut saya untuk STEM itu jadi pembelajaran yang menggunakan teknologi semisal menemukan aplikasi matematika Ibu ya di dalam Hmm. pembelajaran. Berbantuan teknologi berarti Ibu ya kalau STEM itu. Hmm. Untuk implementasinya sejauh ini di sekolah saya sebetulnya sangat jarang sekali ya Ibu menggunakan Hmm. teknologi Hmm. dikarenakan ada beberapa apa ya masih mungkin untuk teknologi baru kali ini Ibu soalnya kesulitan di dalam fasilitasnya mungkin ya. Berarti sarana Eh, perusahaan di sekolah ya. Ya, sarana Hmm. prasarananya untuk smartboard juga baru tahun ini kan ya diadakannya. Nah, Hmm. kemarin-kemarin itu menggunakan teknologi itu sarana prasarananya masih belum memadai gitu Hmm. untuk di sekolah saya sendiri. Oke. Oke, yang selanjutnya indikator yang integrasi teknologi ya. Bagaimana sih peranan teknologi menurut Ibu ya dalam pembelajaran matematika? Untuk peranan teknologi sendiri itu sangat penting Ibu ya, dikarenakan untuk sendiri kemudian sebagai apa ya namanya em, keaktifan sistem itu. Kalau misalnya kita sebagai seorang guru menggunakan teknologi itu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan gitu Ibu pastinya. Hmm. Oke, berarti Jadi sangat penting peran teknologi itu di dalam pembelajaran. itu sangat penting ya, apalagi motivasi dan lain-lainnya ya terkait Iya, di mapel matematika. Masuk ke aspek ini ya Bu Salwa, perencanaan pembelajaran. Mulai dari penyusunan RPP atau modul ajar, apakah Ibu pernah merancang pembelajaran matematika yang mengintegrasikan STEM? Kalau belum, tidak apa-apa ya. Dan teknologi digital gitu. Itu salah satu antara STEM atau teknologi digital. Terus komponen apa saja sih yang bisa Ibu pertimbangkan ya ketika dalam merancang pembelajaran tersebut gitu seperti itu. pernah Ibu membuat Mhm. materi bantuan teknologi ya? Mhm. Gimana? Pernah merancang Iya, modul sejauh ajar atau RPP yang ada multimedianya atau misalkan alat peraga yang berbasis teknologi selama selalu jadi ibu selalu jadi ngajar ya di SMP ini gitu. belum pernah Ibu sejauh ini. Hmm. Oh, belum pernah. Oke. Oke, mungkin jadi nanti bisa jadi rencana mungkinnya di semester nanti, kan STEM itu lebih ke kegiatan pembelajaran yang ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineering, ada matematika. Misal, sebentar. Nah, misal nanti kalau misalkan Ibu selalu ngajar di SMP-nya kelas berapa? Kelas 9 Ibu.
kelas 9, misalkan di kelas 9 itu ada materi SPLDP ya, sistem persamaan linear dua variabel kan ya. Misalkan di sainsnya, misalkan nanti bisa kolaborasi atau bisa ketika sebelum menyusun perangkat pembelajaran itu diskusi dengan guru sains, misalkan guru IPA Ya, terkait tentang misalkan jajanan yang sehat di lingkungan sekolah, misalkan seperti itu. Yang seperti apa sih itu sainsnya misalkan. Terus nanti teknologinya, maksudnya kira-kira teknologi untuk materi SPLDP yang relevan misalkan itu seperti apa sih, misalkan menerapkan GeoGebra, misalkan menggunakan GeoGebra untuk membuat apa namanya titik koordinat menggunakan grafik misalkan seperti itu. Terus engineeringnya misalkan membuat desain tentang tadi produk yang ramah lingkungan, berarti desainnya gitu ya. Eh, Misalkan ya, desain kemasan atau seperti apa gitu. Misalkan kalau nanti tema materinya teh lebih ke penjualan gitu seperti itu SPLDP-nya. Terus kemasan gitu ya. Terus lanjut ke matematikanya. Kalau matematikanya berarti kan menghitung ya, menghitung dengan SPLDP-nya gitu. Itu gambaran nanti kegiatan pembelajaran berbasis STEM gitu. Bisa seperti itu. Misalkan nanti di materi lain seperti materi perbandingan, misalkan nanti sainsnya misalkan kolaborasi dengan guru prakarya atau guru sains lagi terkait tentang menciptakan taman yang sehat misalkan kan kita nggak tahu ya Kak, sebagai orang matematika kalau taman yang sehat itu harus ditanami sama apa sih kan ya gitu kan ya kita kan sebagai guru matematika tahunya cuma hitungan gitu kan ya atau membuat model matematika berarti bisa kolaborasi nih dengan guru prakarya atau guru STEM guru sains IPA misalkan seperti itu oh misalnya dari IPA nanti bisa ditanamin dengan eh, tanaman obat-obatan nih taman sekolahnya misalkan. Nah, itu kan ide pertama ya. Baru ide keduanya teknologinya misalkan tetap masih menggunakan GeoGebra atau aplikasi lain yang penting teknologi gitu ya. Yang ketiga engineeringnya eh, membuat desain tamannya. Nah, berarti kan taman yang bagus biasanya harus ada desainnya kan. Nah, berarti itu engineeringnya bisa berupa desain dari tamannya. Baru nanti matematikanya menggunakan menghitung perbandingan berapa sih banyaknya tanaman hidroponik atau tanaman berbasis obat itu untuk menanami taman perbandingan sekian sama sekian. Seperti itu gitu. Nanti mungkin di semester depan Ibu Salwa tertarik ya untuk mengimplementasikan STEM tersendiri gitu seperti gitu. Itu sedikit-sedikitnya ya, coba aja gitu kan ya kan apalagi sekarang kan setahu Ibu di kota itu udah ada lebih ke sosialisasi dari dinas itu penerapan STEM tersendiri gitu. Mungkin nanti Bu Salwa bisa mencoba di tahun ajaran baru gitu. Kan walaupun ini harus perlu dirancang dulu ya karena kan melibatkan kolaborasi dengan eh, mapel lain gitu kan ya. Kalau apalagi kalau pelaksanaannya, Ibu apakah pelaksanaannya bisa lebih ke saya sendiri silahkan tapi nanti udah diskusikan dengan guru sayanya seperti ini loh nanti desain atau tanaman yang cocok untuk taman misalkan temanya apa taman eh, sehat gitu seperti itu. Berarti taman sehat itu seperti apa sih indikatornya? Tanaman apa aja yang perlu ditanami itu kan perlu dikonsultasikan dengan tadi guru dari IPA-nya seperti itu gitu ya. Itu sudah tergambar mungkin ya Ibu Sahwayan itu tawaran ya, aja sih Bu. nanti Ibu juga kan di sini baru mencoba penelitian disertasinya terkait tentang STEM gitu seperti itu gitu. Mudah-mudahan nanti itu menjadi ilmu tambahan gitu seperti itu. Ya, Uh, Ibu. Masuk ke masih di perencanaannya tadi untuk di RPP dan modul ajar tadi kan usaha belum ya digital juga belum. Cuman ini mau bertanya terkait nanti kalau ada rencana membuat modul ajar yang ada teknologinya atau yang ada STEM-nya, komponen apa saja sih yang bisa nanti Ibu Salwa pertimbangkan nih untuk merancang pembelajaran tersebut gitu seperti itu. Untuk contoh komponen apa? Mhm. Ya, mau poin apa aja yang akan diadakan gitu nanti di kegiatan atau misalkan mau yang
berbasis teknologinya mangga silahkan. Kalau yang STEM-nya masih belum terpikir nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Sepertinya yang berbasis teknologinya dulu, Ibu. Mhm. Kayak di ya di dari pembelajaran kelas 9 kayak seperti tadi Ibu bilang di SPLDV gitu. Mhm. Selalu mau mencoba menggunakan GeoGebra gitu. Mhm. Kemudian di materi bangun ruang juga nanti bisa juga menggunakan GeoGebra. Mhm. Jadi lebih tergambar di anak tuh melihat secara langsung berarti permukaan berapa dimensi ya kalau di GeoGebra? Tiga dimensi bisa gitu. Ya, ya, Hmm. seperti itu Ibu. Oke. Ya, berarti masuk ke penggunaannya ya sekarang ya. Tadi udah di modul ajarnya. Kalau penggunaan multimedia, media atau teknologi apa saja sih yang bisa digunakan Bu Salwa dalam kegiatan belajar matematika? Terus menurut Ibu, bagaimana sih pengaruh penggunaan multimedia terhadap tadi pemahaman atau keterlibatan siswa dalam proses belajar matematika? Yang pernah dialami ya selama mengajar seperti apa? Kalau pengaruhnya Mhm. kemarin Salwa kan sempat ya Ibu menggunakan teknologi itu seperti game, kuis kayak gitu ke anak tuh. Mhm. Jadi lebih aktif gitu anak-anak tuh. Jadi Mhm. pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan gitu. Mhm. Tidak membosankan seperti kita hanya menjelaskan saja di papan tulis kayak gitu. Kalau misal kita menggunakan teknologi itu, pembelajaran di kelas jadi lebih menyenangkan Ibu. Kemudian anak-anak Mhm. juga biasanya pasif gitu. Jadi Jadi mereka tuh antusias lebih, ya. Mhm. ya, lebih aktif gitu. Oke, berarti penting ya, Itu walaupun pengaruhnya. mhm. Ya. Mhm. Oke, masuk ke implementasinya ya Bu Salwa. Untuk yang pertama aktivitas pembelajaran di sini, bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran yang bisa Ibu Salwa lakukan saat mengajar materi yang berbasis masalah gitu. Terus nanti respon siswanya itu ketika diberikan diminta menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan situasi nyata seperti apa yang pernah kemarin ditemukan gitu. Kan biasanya kalau soal rutin bisa ya, tapi ketika dirubah redaksinya menjadi soal yang berbasis masalah seperti apa di sana terus responnya gitu. Biasanya selalu itu menggunakan eh, bukan modul ajar apa ya? LKPD Ibu ya. Hmm. Ya, jadi LKPD-nya tuh anak-anak tuh disuruh untuk berkelompok, kemudian jadi mereka tuh bekerja sama gitu ya Bu di dalam kelompok. Hmm. Nah, jadi LKPD-nya tuh setiap kelompoknya tuh di print tuh. Kemudian mereka menyelesaikan secara bersama-sama Ibu biasanya seperti itu so, Oke. untuk menyelesaikan Hmm. Terus kalau respon siswa ketika diberikan soal cerita gitu, atau soal kemampuan pemecahan masalah di sana seperti apa responnya? Antusias kah? Atau ibu ini mah soalnya gimana? Kok beda sama dengan contoh atau seperti apa gitu? biasanya anak tuh sedikit komplain gitu ya kalau Hmm. semisal soalnya agak sulit gitu ya. Hmm. Jadi perlu dijelaskan lagi gitu ke anak-anak kalau semisal Salwa ngasihnya soal yang cerita gitu yang lumayan Hmm. sulit. Biasanya anak-anak emang komplain Ibu Berarti dikarenakan mungkin belum seringnya terbiasa ngasih soal mungkin ya. rutin. Oke, Iya, oke. Mangga boleh mungkin nanti bisa jadikan refleksi juga ya mungkin sama Ibu Salo. Oh, sedikit-sedikit aja misalkan apalagi kan dengan kurikulum sekarang ya. Walaupun balik lagi ke sekolah dengan kondisi sekolah juga, nanti mungkin bisa dibiasakan, oh ternyata soal rutin itu tidak susah loh gitu. Ini sama konsepnya misalkan operasi, misalkan kalau bilangan bulat operasinya ada campuran, tapi ibu dirubah redaksi, misalkan nanti bisa di pelan-pelan aja gitu. Ini tuh nanti ada bilangan bulat positif, negatif, operasinya penjumlahan, pengurangan gitu ya. Walaupun nanti redaksinya kan kalau di soal kemampuan pemecahan masalah atau soal cerita kan agak berbeda ya gitu. Ada yang siswa yang apa namanya langsung tangkap, ada yang mungkin ibu teh ini teh soal apa gitu kan suka seperti itu kan yang gitu ya. iya, Ya, iya itu Ibu mungkin betul. bisa ibu Salwa sendiri yang tahu gitu ya. Oh, berarti nanti pelan-pelan nih dengan konsep soalnya seperti apa nih yang biar bisa mudah dimengerti sama siswanya gitu di SMP apa ini tuh SMP PGR Cikembar ya. Dari Hmm. Ya, masuk ke ini ya Bu Salwa masih diimplementasi eh, pemanfaatan teknologi untuk komputasional di sini apa?
apakah Ibu menggunakan aplikasi seperti GeoGebra, simulasi atau multimedia dalam pembelajaran matematika? Kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, apa alasannya gitu ya? Terus bagaimana sih penggunaan aplikasi tersebut membantu siswa dalam memvisualisasikan pemahaman konsep matematisnya seperti itu? Izin menjawab Ibu, Mhm. sejauh ini saya kan pernah menggunakan ya, Mhm. dikarenakan sarana prasarananya yang belum memadai gitu. Mungkin untuk di tahun depan dikarenakan udah ada smartboard gitu ya, Mhm. saya mau mencoba gitu menggunakan aplikasi seperti GeoGebra seperti itu. Kemarin baru menggunakan kuis aja sih Ibu, belum ke aplikasi matematika. Masih kuisis kayak gitu kan ya? Kahoot yang kayak gitu. Iya, Hmm. Oke, berarti sudah eh, mencoba ya, walaupun tadi simulasinya lebih ke multimedia, Kahoot atau Quizzes seperti itu ya. Terus masuk ke pengembangan kemampuan pemecahan masalahnya ya di strateginya ini, bagaimana sih Ibu mendukung siswa untuk memahami penyelesaian masalah matematika, terus strategi apa yang bisa Ibu Sala gunakan untuk melatih tadi soal-soal kemampuan pemecahan masalah nanti. mungkin untuk strateginya selalu itu lebih sering memberikan contoh soal kepada siswa, kemudian kayak menjelaskan secara perlahan bagaimana cara menyelesaikannya sampai siswa itu paham gitu ya. Jadi lebih sering melatih gitu ya, Bu ya, dengan contoh Hmm. soal. Oh, berarti dengan latihan soal ya. Ya, Oke, itu ditinkan gitu, disering. Jadi sering dirutinkan gitu. gitu ya. Apalagi soal-soal yang berbasis tadi masalah gitu ya, seperti itu. Oke. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, diskusi dan kolaborasi. Eh, apakah Ibu Salwa dilibatkan, siswa selalu dilibatkan ya dalam diskusi kelompok tadi untuk penyelesaian masalah matematika? Terus menurut Ibu, apakah diskusi kelompok itu dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah? Sangat membantu Ibu. Kalau Hmm. semisal siswa itu dikelompokkan, mungkin ada siswa yang pasif gitu ya. Jadi ter apa ya? Ter bukan termotivasi apa ya? Apa? Mungkin untuk siswa yang pasif jadi lebih berkontribusi mungkin ya di dalam kelompok. Jadi Hmm. sama temennya gitu. Jadi lebih aktif lah gitu yang pasif itu Ibu. Oke. Berarti terbantu ya dengan adanya diskusi dan kolaborasi tadi misalkan eh, mungkin Bu Salwa nanti ada oh ini yang bisa dijadikan ketua kelompok nih untuk mentreatment rekan-rekannya kan suka ada eh, siswa itu malu ya bertanya kepada guru tuh, misalkan tapi ketika ada 3 orang misalkan yang dilihat dari hasil ulangan atau hasil evaluasi itu oh ternyata ada yang bisa diandalkan untuk membantu eh, apa namanya meneruskan gitu pemahaman matematisnya ke rekannya gitu seperti itu. Oke ya, berarti sangat ini ya apa namanya diskusi itu sangat membantu ya untuk meningkatkan pemahaman eh, kemampuan pemecahan masalah kan ya. Oke, yang selanjutnya ada aspek pengalaman dan tantangan di sini. Hambatan atau kendala apa saja sih yang Ibu hadapi ya selama mengajar ini untuk menerapkan tadi pembelajaran berbasis teknologinya. Eh, terus bagaimana Ibu bisa mengatasi kendala tersebut gitu. Kalau hambatan dalam menerapkan teknologinya itu mungkin yang paling utamanya itu dari sarana prasarananya Bu ya. Karena mungkin sekolah sawah masih di pedalaman gitu ya. Jadi belum ada gitu Mhm. fasilitasnya. Kemudian dari siswanya sendiri itu kebanyakan mereka tuh ke matematika tuh jadi menganggapnya tuh sulit gitu ya. Jadi dari motivasi siswanya sendiri itu masih tergolong rendah Ibu ya. Jadi mungkin dari sebagai seorang guru itu harus lebih membooster gitu ya, membooster motivasi siswanya ya. Seperti itu sih Ibu. Kadang kalau semisal lagi tuh kalau misal metode sama kayak gitu, Mhm. jadi kurang memperhatikan. Hmm. Oke, oke. Ya, Berarti sudah jelas ya, udah tahu ya hambatan dan
cara mengatasinya juga gitu kan ya. Terus ini Bu, soal dukungan sekolah nih. Di sini apakah sekolah menyediakan fasilitas atau pelatihan untuk mendukung penggunaan teknologi kepada gurunya? Terus menurut Ibu, dukungan yang seperti apa sih yang masih dibutuhkan oleh guru ya, agar tadi implementasi pembelajaran berbasis teknologi atau STEM di semua mapel, misalkan khususnya di mapel matematika dulu di sini bisa berjalan secara optimal gitu. Untuk pelatihannya sendiri itu mungkin dikarenakan saya tuh masih baru ibu ya di sekolah itu baru setahun kurang gitu ya. Jadi belum terlibat gitu. Iya. Seharusnya kan terlibat di MP kayak gitu ya ada pelatihannya. Iya. Tapi untuk dukungan dari sekolahnya itu sebenarnya udah sekarang udah difasilitasi mungkin. Tapi ditekannya nanti di semester depan, di tahun depan gitu ya Bu ya, di tahun ajaran baru. Seperti itu Ibu. Jadi untuk pelatihan sendiri itu mungkin ada gitu ya Bu di MGMP atau mungkin di mana ya? Seharusnya ada pelatihan online juga sebetulnya untuk guru matematika SMP itu. Cuma salahnya sendiri belum terlibat dikarenakan masih ya baru gitu ya di sekolahnya. Bis nggak apa-apa ya, bisa aktif selain nanti di eh, workshop online atau misalkan nanti aktif di MGMP aja gitu. Nah, karena biasanya suka ada informasi Ya, terbaru ya di situ gitu kan ya. iya, Terus aspek terakhir ya di refleksi guru Bu Salo di sini eh, di dampak pembelajaran. Menurut Ibu ya, bagaimana sih pengaruh penggunaan teknologi dan multimedia terhadap kemampuan pemecahan masalah dan bagaimana perubahan yang terlihat pada siswa setelah menggunakan multimedia tersebut gitu seperti itu. baik. Untuk pengaruhnya itu mungkin sangat sangat bukan signifikan. Pengaruhnya itu sangat penting Ibu ya untuk Hmm. penerapan teknologi. Dikarenakan mempengaruhi keaktifan siswa gitu. Yang asalnya siswa itu pasif menjadi aktif gitu ya. Hmm. Kemudian jadi meningkatkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran gitu ya. Biasanya di kelas itu siswa pada mengantuk gitu. Kalau semisal diterapkan multimedia seperti kuis, kemudian mungkin nanti akan diterapkan GeoGebra, aplikasi lain-lain gitu ya. Dan aplikasi sangat berpengaruh kepada siswa ibu tentunya. Oke, berarti ada pengaruh positif ya, penggunaan Ya, teknologi atau multimedia itu gitu ya. Oke, Ibu Salwa, terima kasih ya atas waktunya sudah menyempatkan untuk di sesi wawancara ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya untuk wawancara pendalaman implementasi pembelajaran berbasis teknologi dan STEM-nya sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti memberi informasi yang positif ya untuk eh, apa namanya gambaran atau potret implementasinya gitu. Ibu izin stop dulu, bentar.